Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Asisten Profesor Rindi Antika MPD. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang makna dan jenis masalah, langkah-langkah pemecahan masalah matematika. Next, Asmi. Di sini kami beranggotakan ke orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Maisaro, dengan NIM 190384202037, dan ada Asmi Septiani DM dengan NIM 190384202035. Next, Asmi. Nah, adapun topik pembahasan kami yang pertama yaitu makna dan jenis masalah, yang kedua langkah-langkah menyelesaikan masalah, yang ketiga langkah-langkah pemecahan masalah matematika, dan yang keempat yaitu telaah artikel. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita masuk ke topik yang pertama yaitu makna dan jenis masalah yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Makna dan jenis masalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Masalah pada atau situasi. Masalah butuh diselesaikan agar pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik ataupun lebih baik. Lanjut ke jenis-jenis masalah. Sebelumnya, Asmi, jenis-jenis masalah. Nah, jenis-jenis masalah ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama yaitu masalah sederhana, yang kedua masalah rumit atau kompleks. Masalah sederhana memiliki skala yang kecil, tidak terpaut dengan masalah yang lainnya, tidak memiliki konsekuensi yang besar. Pemecahannya tidak terlalu rumit dan dapat dipecahkan oleh individu. Jangkauan masalah ini hanya sebatas pada individu saja dan dapat diselesaikan oleh individu pula. Yang kedua yaitu masalah rumit atau masalah kompleks. Masalah rumit atau masalah kompleks memiliki cakupan skala yang besar, dapat terkait dengan berbagai masalah lainnya, memiliki konsekuensi yang sangat besar, dan penyelesaiannya membutuhkan kerjasama kelompok, serta analisis yang mendalam. Jangkauan masalah ini dengan banyak individu dan hanya dapat diselesaikan oleh banyak individu pula. Next, Asmi. Yang kedua, langkah-langkah menyelesaikan masalah. Next, Asmi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah, yang pertama yaitu identifikasi masalah. Nah, sebelum menyelesaikan, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah mengenali, mengidentifikasi, dan menentukan masalahnya. Cara menggunakan penyimpangan yang muncul dan standar, perbedaan kesenjangan antara kondisi yang diinginkan dan kondisi aktual, dan kealapan yang ditentukan dari kebutuhan pelanggan. Yang kedua yaitu kita uraikan masalah. Nah, setelah berhasil mengidentifikasi masalah, langkah berikutnya yang dapat dilakukan adalah mulai menguraikan masalah tersebut menjadi lebih rinci dan spesifik. Jangan lupa saat menguraikan masalah, tetap harus melihat dan melakukan secara langsung agar pelajaran dan menganalisis input dan output berbeda dari proses sehingga bisa lebih memprioritaskan upaya yang akan dilakukan. Lalu yang ketiga yaitu kita tentukan target. Nah, komitmen dan fokus menjadi dua poin penting karena akan berpengaruh terhadap proses yang sedang dilakukan. Perusahaan harus menetapkan target yang menantang, tapi jangan melewati batas yang akan membebani organisasi dan menghambat proses perbaikan. Lalu yang keempat ada analisis akar masalah. Nah, analisis akar masalah ini, ketika Anda memecahkan masalah, Anda harus menganalisis sumber atau akar masalah itu sendiri.
Dengan demikian, masalah akan lebih mudah diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Lalu yang kelima, ada kembangkan solusi. Nah, informasi dari hasil analisis akar masalah selanjutnya menjadi pedoman dari pendukung untuk mengembangkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Solusi yang ada haruslah sebanyak mungkin dan berasal dari pemikiran semua anggota lain atau semua anggota tim. Karena satu solusi dari satu pemikiran saja tidak akan menjadi pemecah masalah terbaik. Lalu poin 6 ada implementasi solusi. Untuk dapat mengimplementasikan solusi yang telah disepakati dan dalam proses pemecahan masalah, komunikasi menjadi penentu utama karena ide-ide dan inovasi dari semua anggota tim masih akan dibutuhkan. Lalu yang ketujuh ada pantau proses dan hasilnya. Nah, di atas telah dijelaskan akan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam solusi pemecahan masalah. Untuk mengantisipasi hal itu, sebaiknya tinjau dan modifikasi solusi tadi agar memberi hasil sesuai yang diinginkan. Dari sistem tersebut dapat juga diidentifikasi apakah solusi yang digunakan berasal dari hasil analisis, ada standarisasi dan saling berbeda proses tadi berhasil memecahkan masalah, maka standar baru di organisasi segini saja. Evaluasi secara flashback, semua proses dari hal yang didapatkan diterapkan kembali untuk masalah yang akan dihadapi di masa. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, untuk langkah-langkah pemecahan masalah akan dijelaskan oleh Asmi Septiani DM. Kepada Asmi Septiani DM dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Maisyarah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam pemecahan masalah matematika. Nah, secara umum, strategi untuk pemecahan masalah yang sering digunakan strategi ini dikemukakan oleh Polya. Nah, menurut Polya ini, untuk mempermudah memahami dan menyelesaikan suatu masalah terlebih dahulu, masalah tersebut harus disusun menjadi masalah-masalah sederhana, lalu dianalisis, kemudian dilanjutkan dengan proses sintesis atau memeriksa kebenaran setiap langkah yang dilakukan. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkahnya. Nah, yang pertama itu ada memahami masalah. Pada langkah ini, pemecah masalah harus dapat menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Untuk mempermudah pemecahan masalah, memahami masalah, dan memperoleh gambaran untuk penyelesaian dapat dibuat dengan catatan-catatan penting di mana catatan tersebut bisa berupa gambar, diagram, tabel, grafik, atau yang lainnya. Nah, dengan mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan, maka proses pemecahan masalah akan mempunyai arah yang jelas. Nah, kemudian yang kedua itu ada merencanakan cara penyelesaian. Nah, untuk dapat menyelesaikan masalah, pemecah masalah harus dapat menentukan hubungan data dengan yang ditanyakan. Pemilihan teorema-teorema atau konsep-konsep yang telah dipelajari dikombinasikan sehingga dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, melaksanakan rencana. Berdasarkan rencana, penyelesaian masalah yang sudah direncanakan itu dilaksanakan. Dalam menyelesaikan masalah, setiap langkah dicek apakah langkah tersebut sudah benar atau belum. Nah, hasil yang diperoleh harus diuji apakah hasil tersebut benar-benar hasil yang dicari. Kemudian, melihat kembali. Nah, di tahap ini,
kita melihat kembali hasil pemecahan masalah yang diperoleh mungkin merupakan bagian terpenting dari proses pemecahan masalah. Setelah hasil penyelesaian diperoleh, perlu dilihat dan dicek kembali untuk memastikan semua alternatif tidak terabaikan, misalnya dengan cara melihat kembali hasil, kemudian melihat kembali alasan-alasan yang digunakan, menemukan hasil lain, menggunakan hasil atau metode yang digunakan untuk masalah lain, menginterpretasikan masalah kembali, dan memecahkan masalah baru. Nah, kemudian di sini kami menelaah artikel yang berjudul Heuristik dalam pemecahan masalah matematika dan pembelajarannya di sekolah dasar. Nah, di sini menurut Krulik dan Rudrick tahun 1995 mendefinisikan masalah secara formal. Nah, definisi tersebut menjelaskan bahwa masalah adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang atau kelompok yang memerlukan suatu pemecahan tetapi individu atau kelompok tidak memiliki cara yang langsung dapat menentukan solusinya. Nah, hal ini berarti pula masalah situasi tersebut dapat ditemukan solusinya dengan menggunakan strategi berpikir yang disebut pemecah masalah. Nah, menurut Morrison tahun 2005 itu menyatakan bahwa seseorang dianggap memiliki atau mengalami masalah bila menghadapi 4 kondisi, yaitu memahami dengan jelas kondisi atau situasi yang sedang terjadi, kemudian memahami dengan jelas tujuan yang diharapkan, kemudian memiliki berbagai tujuan untuk menyelesaikan masalah dan dapat mengarahkan menjadi satu tujuan penyelesaian, kemudian memahami sekumpulan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi situasi yang terjadi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, hal ini meliputi waktu, pengetahuan, keterampilan, teknologi atau barang tertentu. Kemudian memiliki kemampuan untuk menggunakan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan. Dalam pembelajaran matematika, masalah dapat disajikan dalam bentuk soal tidak rutin yang berupa soal cerita, penggambaran fenomena atau kejadian, ilustrasi gambar atau teka-teki. Masalah tersebut kemudian disebut masalah matematika karena mengandung konsep matematika. Nah, kemudian terdapat beberapa jenis masalah matematika, walaupun sebenarnya tumpang tindih tapi perlu dipahami oleh guru matematika ketika akan menyajikan soal matematika. Nah, ini menurut Krulik dan Rudnick lagi juga mendefinisikan pemecahan masalah sebagai suatu proses berpikir sebagai berikut. Nah, di sini ada kalimat berbahasa Inggris yang berbunyi, problem solving is the means by which an individual uses previously acquired knowledge, skill, and understanding to satisfy the demand of an unfamiliar situation. Nah, dari definisi tersebut, pemecahan masalah adalah suatu usaha individu yang melakukan pengetahuan, keterampilan, dan pemahamannya untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Nah, di sini menurut Sukmadinata dan As'ari tahun 2006 menempatkan pemecahan masalah pada tahapan berpikir tingkat tinggi setelah evaluasi dan sebelum kreativitas yang menjadi tambahan pada tahapan berpikir yang dikembangkan oleh Anderson dan Fredwald. Kemudian menurut Follia seperti yang dikutip oleh Morrison tahun 2005 di bukunya yang berjudul The Goals of the Mathematics Education, di situ memahami matematika berarti mampu untuk bekerja secara matematik.
dan bagaimana kita bisa bekerja secara matematik. Nah, yang paling utama adalah dapat menyelesaikan masalah matematika. Lebih dari itu, berkenaan dengan pembicaraan tentang berbagai cara untuk menyelesaikan masalah harus memiliki sikap yang baik dalam menghadapi masalah dan mampu mengatasi berbagai jenis masalah. Tidak hanya yang sederhana, yang bisa diselesaikan hanya dengan keterampilan tingkat sekolah dasar, tetapi dapat menyelesaikan masalah yang lebih kompleks pada bidang teknik, fisika, dan sebagainya yang akan dikembangkan pada sekolah tinggi. Nah, di sini kita juga berpikir bahwa hal yang terpenting di sekolah dasar itu adalah mengenalkan kepada siswa-siswa cara menyelesaikan masalah. Tidak hanya untuk memecahkan berbagai bentuk masalah saja, tapi dapat juga berbuat sesuatu untuk mengembangkan sikap umum dalam menghadapi masalah dan menyelesaikannya. Nah, kemudian menurut Polya juga mengatakan bahwa pemecahan masalah adalah aspek penting dalam inteligensi, dan inteligensi ini adalah anugerah khusus buat manusia. Nah, kemudian di sini ada jenis-jenis masalah matematika. Yang pertama itu masalah translasi. Merupakan masalah kehidupan sehari-hari yang untuk menyelesaikannya perlu translasi dari bentuk verbal ke bentuk matematika. Nah, kemudian masalah aplikasi. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan berbagai macam keterampilan dan prosedur matematika. Kemudian masalah proses. Nah, di sini biasanya untuk menyusun langkah-langkah, merumuskan pola dan strategi khusus dalam menyelesaikan masalah. Masalah seperti ini dapat melatih keterampilan siswa dalam menyelesaikan masalah sehingga menjadi terbiasa menggunakan strategi tertentu. Nah, kemudian terakhir masalah teka-teki. Seringkali digunakan untuk rekreasi dan kesenangan sebagai alat bermanfaat tujuan efektif dalam pembelajaran matematika agar siswa itu tidak bosan. Nah, kemudian dilanjutkan oleh masyarakat. Baiklah, terima kasih kepada Asin Septiani. Di sini saya akan melanjutkan telaah artikel kami, yaitu tentang pemahaman konsep atau conceptual understanding. Secara umum, indikator pemahaman matematika meliputi mengenal, memahami, dan juga menerapkan konsep, prosedur, prinsip, dan ide matematika. Pemahaman memiliki tingkat kedalaman yang berbeda, sebagaimana dikemukakan oleh Polya, Polaczek, Skem, dan terdapat 4 tingkat pemahaman dengan indikatornya, yaitu yang pertama pemahaman mekanikal, mengingat dan menerapkan rumus secara rutin dan menghitung secara sederhana. Yang kedua pemahaman indukatif, yaitu menerapkan konsep tersebut dalam kasus sederhana dan kasus serupa. Yang ketiga pemahaman rasional, membuktikan suatu rumus atau teorema. Yang keempat pemahaman intuitif, yaitu memperkirakan kebenaran dengan pasti tanpa ragu-ragu. Sebelum menganalisis lebih lanjut, pemahaman mekanikal termasuk dalam berpikir matematis tingkat rendah. Sedangkan pemahaman induktif, rasional, dan intuitif termasuk dalam berpikir matematis tingkat tinggi. Lalu pemecahan masalah atau problem solving. Pemecahan masalah sebagai suatu proses atau kegiatan mempunyai indikator. Yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi dalam masalah. Yang kedua, membuat model matematika. Yang ketiga, memilih strategi dan menerapkannya untuk pemecahan masalah. Yang keempat, menjelaskan dan menginterpretasikan hasil serta memeriksa kembali. Yang kelima, menerapkan matematika dengan bermakna. Mengingat pemecahan masalah tidak termasuk pada kegiatan rutin, maka jenis berpikir matematis ini
termasuk dalam berpikir matematis tingkat tinggi. Penalaran dan pembuktian, Sumarmo 1987 mendefinisikan penalaran sebagai proses pencapaian kesimpulan logis berdasarkan fakta dan sumber yang relevan. Nah, secara umum terdapat dua jenis penalaran matematika, yaitu penalaran induktif. Nah, penalaran induktif ini yaitu proses penalaran dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Komunikasi, kegiatan yang termasuk ke dalam jenis berpikir komunikasi dalam matematik adalah dapat mentransformasikan masalah nyata ke dalam bahasa matematika, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan atau tulisan, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika, membaca dengan pemahaman suatu representasi matematika tertulis, membuat konjektur, membuat argumen, merumuskan definisi dan generalisasi, mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika dalam bahasa sendiri. Tinggi rendahnya tingkat kemampuan berpikir matematis tergantung pada kedalaman dan kekompleksan komunikasi yang terlibat. Kegiatan yang sebelumnya Asmi. Kegiatan yang termasuk dalam koneksi matematik menurut Sumarmo 2008 ialah mencari hubungan berbagai representasi, konsep, dan prosedur, memahami hubungan antar topik dalam matematika, mengaplikasikan matematika dalam bidang lain maupun dalam kehidupan nyata, memahami representasi ekuivalensi suatu konsep matematika, mencari hubungan antar satu prosedur dengan prosedur lain dalam representasi ekuivalen, menerapkan hubungan antar topik dalam matematika dan antar topik matematika dengan topik di luar matematika. Yang terakhir yaitu tinggi rendahnya tingkat kemampuan berpikir matematis tergantung pada kedalaman dan kekompleksan hubungan yang diberikan. Yang terakhir ada representasi. Secara umum, representasi adalah suatu konfigurasi yang dapat memajukan suatu benda dalam satu cara. Goldin 2002, selanjutnya Palmer dalam Kaput dan Goldin 2004 mengemukakan bahwa representasi adalah suatu gambar atau diagram yang berkorespondensi dengan sesuatu, mewakili, melambangkan sesuatu. Selanjutnya Lesbos dan Baer dalam Lesbos dan Baer menunjukkan 5 jenis representasi yang digunakan dalam pendidikan matematika yang meliputi representasi objek dunia nyata, representasi ganda, representasi simbol aritmatika, representasi bahasa lisan, dan gambar atau representasi grafik. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.